Ada enggak orang di dunia ini yang bisa tahu arti ini? Tak ada. Salah enggak Allah mengatakan tidak akan ada manusia satupun, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, tidak akan ada yang mengerti kecuali hanya aku sendiri. Sampai hari ini 1400 tahun silam, kemana para profesor, kemana para ahli bahasa, kemana mereka? Kemana pembenci Quran? Kemana pembenci Islam? Kemana pembenci Nabi Muhammad? Kenapa mereka yang membenci Islam, membenci Allah, tidak membongkar rahasia? Kami ya hadi ya bashir ya tabibi nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam sore menjelang malam ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhisuma, ya. Akhisuma versus pendeta-pendeta OON seperti biasa, ya. Dan saya pun tak dapat berkata-kata, tidak dapat menjelaskan lagi karena apa? Semuanya sama saja, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Diwahyukan oleh Allah bukan hanya untuk orang Arab, tapi seluruh umat manusia. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mengajarkan seluruh umat manusia. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Maka karena itulah kemudian sahabat Rasulullah meminta agar Al-Quran segera dituliskan. Jadi dari hafalan kemudian diperkuat dengan tulisan. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. Lengkap. Lengkap itu. Nah, sekarang kita balik. Yesus menerima firman. Jadi ketika kemudian Yesus menerima firman, Yesus sampaikan kepada murid. Apakah muridnya menghafal? Atau muridnya menuliskan? Tidak, dua-duanya. Jadi Nabi Muhammad menerima firman, Yesus menerima firman, Nabi Muhammad menerima firman dan dihafalkan oleh muridnya. Yesus menerima firman, tidak dihafalkan oleh muridnya. Nabi Muhammad menerima firman, muridnya menghafalkan dan menuliskan. Yesus menerima firman, muridnya tidak menghafalkan dan tidak menuliskan. Jadi Al-Quran yang ada di tangan Islam, umat Islam hari ini adalah kitab suci yang berasal dari lisan Nabi Muhammad, hafalan murid Nabi Muhammad, dan tulisan murid Nabi Muhammad. Klop. Kitab Bible yang dipegang oleh orang Kristen hari ini bukan keluar dari mulut Yesus, bukan ditulis oleh murid Yesus, bukan dihafalkan, tidak dihafalkan oleh murid Yesus. Lalu dari mana Bible? Tulisan-tulisan yang dihasilkan dari hasil penyelidikan atas kesaksian-kesaksian tentang peristiwa yang terjadi pada masa itu, di mana kesaksian tidak ada satupun yang diketahui siapa namanya. Nah, inilah pembeda. Jadi adalah hal yang naif ketika ada orang Kristen menghina Al-Quran, menghujat Al-Quran, sedangkan membacanya saja kagak bisa. Jadi hanya besar mulut, hanya bergelut. Misalnya nih dalam surah Maryam dikatakan bahwasanya ada huruf di sana yang tidak bisa dibaca, kemudian yang tidak bisa diartikan oleh seluruh umat manusia. Itu di dalam Al-Quranul Karim diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 7. Justru kalau orang menggunakan
akal sehat, dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, orang itu akan mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa tentang Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamah hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zawgun fayattabi'una ma tasyabah minhu ibtiga'al fitnah wa ibtiga'at ta'wila wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi Allah menerangkan bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayatku yang disebut ayat mutasyabihat. Tidak ada satu manusia di atas muka bumi ini yang tahu maknanya, yang tahu artinya, kecuali hanya aku seorang diri, hanya aku sendiri. Jadi Allah menerangkan ada ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran yang tidak ada satu manusia pun yang akan tahu artinya selain aku. Contoh, di dalam Al-Quran surah Maryam. Kahaya asa kaf haya asod. Ayat ini hanya Allah yang tahu. Tidak ada satu manusia pun di atas muka bumi ini yang tahu. Ahli bahasa dari manapun tidak akan tahu. Orang Arab ahli bahasa, ahli sastra, mereka tidak ngerti, bingung mereka. Apa tujuan Allah menurunkan ayat mutasyabihat ini? Untuk menjadikan kebenaran Allah. Tak ada satu manusia pun, kau kumpulkan makhluk-makhluk roh, makhluk gaib, malaikat dari manapun, berkumpul seluruh umat manusia untuk mengerti ayat-ayat mutasyabihat, tidak akan ada yang tahu. Yang tahu hanya aku sendiri, kata Allah. Padahal itu aku tuliskan, aku wahyukan dalam bahasa sehari-hari yang kalian lantunkan, yang kalian lisankan. Andai saja ada orang yang bisa paham makna atau mengerti atau bisa mentakwil daripada huruf ini, berarti Allah Subhanahu wa ta'ala gugur kesuciannya. Kenapa? Karena terbukti tidak benar apa yang disampaikan. Allah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang bisa mengerti, tak ada yang bisa mentakwil ayat mutasyabihat yang aku wahyukan selain daripada aku sendiri. Itu tantangan sebenarnya. Itu tantangan dari Allah. Allah mengatakan ini kesempatan orang-orang kafir pembenci Islam. Ya. Ini kemudian tantangan bagi seluruh umat manusia, khususnya orang-orang Kristen yang membenci Allah, yang membenci Islam, membenci Al-Quran. Ketika Allah mengatakan ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Tiba-tibanya ada orang yang membenci Islam, membenci Allah yang tahu tentang ayat itu. Kaf ha ya ain sad. Ada enggak orang di dunia ini yang bisa tahu arti ini? Tak ada. Salah enggak Allah mengatakan tidak akan ada manusia satupun, mulai dari Adam sampai manusia terakhir, tidak akan ada yang mengerti kecuali hanya aku sendiri. Sampai hari ini 1400 tahun silam, kemana para profesor, kemana para ahli bahasa, kemana mereka, kemana pembenci Quran, kemana pembenci Islam, kemana pembenci Nabi Muhammad? Kenapa mereka yang membenci Islam, membenci Allah tidak membongkar rahasia? Kami tahu loh, ini loh maksudnya. Ayat dari mutasyabihat itu maksudnya, misalnya di dalam surah Maryam ayat pertama, kaf ha ya ain sad. Ini loh maksudnya ayatnya. Berarti kesucian Allah gugur karena ternyata terbukti ada manusia yang tahu selain daripada Allah. Pada Allah sudah mengatakan, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak akan ada yang mengetahui makna takwil daripada ayat itu kecuali aku. Itu. Sudah 1400 tahun tak ada yang bisa mengerti. Kalau kemudian si Edis itu paham Al-Quran, harusnya dia datang kemudian
menjelaskan tentang Al-Quran dengan menggunakan tantangan Allah ini? Faktanya tidak. Harusnya dia muncul kemudian, saudara Suma, ya saya paham tentang Al-Quran itu. Maksudnya Anda paham bagaimana? Yang dikatakan bahwa hanya Allah yang tahu, ternyata saya pun tahu. Maka Edis harus menjelaskan tentang mukjizat balaghah, al-ijazu balag, al-ijazu tasyri, al-ijazu ilmi, al-ijazu adad. Dia harus menjelaskan itu, bahwa surah Maryam ayat mutasyabihat dijelaskan berdasarkan sastra keindahan balaghah atau kemujizat dari segi persyariatan hukum. Itu saya bisa mengerti Bang Suma, saya bisa pahami, saya bisa jelaskan. Silakan Anda kemudian menjelaskan apakah itu mukjizat yang berkaitan dengan al-ijazul adad atau al-ijazul ilmi, atau mungkin al-ijazut tasyri atau al-ijazul balagh. Tapi faktanya enggak. Dia hanya mutar-mutar aja di situ. Hanya mutar-mutar aja membahas Al-Quran, tapi terjemahan yang diputar-putar. Sedangkan Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan modal terjemah. Tidak bisa. Al-Quran itu memiliki banyak disiplin ilmu. Minimal ada 15 ilmu yang harus dikuasai untuk mengetahui makna daripada Al-Quran itu. Kalau dia paham Al-Quran, berarti dia sudah bisa menjelaskan Al-Quran menggunakan kitab gundul tanpa harakat. Tapi faktanya apa? Tak ada sama sekali. Hanya modal mulut. Dan Edis tidak akan pernah mau berdiskusi dua arah. Selalu satu arah. Selalu satu arah. Selalu hanya bertanya tentang Islam. Berbeda dengan kita apologet Islam. Anda tanya Islam, kami jawab. Tapi siapkan diri Anda kemudian untuk menjawab pertanyaan kami. Tapi Edis tidak akan pernah sanggup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam. Kenapa dia lari ke luar negeri? Karena dia hanya ingin menghujat. Bebas dia menghujat sekarang karena dia ada di luar negeri. Gitu. Di Indonesia dia tidak bebas, takut. Makanya dia keluar. Di luar bebas dia. Oh, siapa yang melayani orang kayak begini? Sama seperti Supiatul, sama seperti Saipudin Ibrahim, Dewi Bulan, siapa lagi? Paul Zong. Ini orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memecah belah negara ini, menghina umat yang mayoritas di Nusantara dengan keluar berlindung di negara mayoritas Kristen. Umat Islam tak ada yang kayak begitu. Tak ada. Menghujat keluar dari Indonesia sampai di luar negeri, mereka menghina Kristen yang ada di Indonesia. Itu tak ada. Ya karena Kristen tak perlu dihina, Kristen tak perlu dihujat. Kenapa? Karena ya baca aja Bible. Tuhannya mantan mayat, Tuhannya ditampar, diludahin, apalagi ditonjok, ditombak, digantung, dan seterusnya, ditelanjangin, dikandung, dilahirkan, ditetein. Nggak perlu dihinakan, nggak perlu. Cukup baca Bible. Sudah kayak gitu keadaannya. Jadi umat Islam nggak perlu dikatakan penista, enggak. Kenapa? Karena Bible itu sendiri yang menguraikan isinya. Saya kira begitu saudara Al-KTP. Jadi kami umat Islam bukannya takut kepada siapapun atau mau gagah-gagahan harus mengalahkan semua pendebat Kristen, enggak. Kami hanya berdiskusi berdasarkan data yang ada di Bible. Kalau Edis itu hebat, harusnya dia menjadi narasumber tentang apa yang dipertentangkan dan diperdebatkan oleh apologet Islam. Faktanya kagak. Dia hanya mengais-ngais terjemahan Al-Quran, kata-kata Arab yang ada dalam Al-Quran, kemudian dipelintir, dan dipelintir. Pengakuannya pengakuannya dia sudah mendalami Al-Quran 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun sudah. Tapi nihil, nol. Tak ada sama sekali. Saya kira begitu. Jadi kami umat Islam itu Islam itu tidak mengajarkan kemudian memaksakan orang kemudian untuk masuk Islam, enggak. La ikraha fiddin. Jadi tidak ada itu harus menjadi Islam. Oh enggak, karena Islam itu hanya bisa sampai kepada orang yang menggunakan akal. Iman di Islam, iman di Kristen, bedanya adalah imannya Islam harus selaras dengan akal. Imannya Kristen asal imani saja. Itu bedanya. Kristen punya iman pisti dalam bahasa
Irene sebagai juru selamat dalam bahasa Yunani dan seterusnya. Tetapi Islam juga demikian adanya. Pembedanya kemudian adalah Kristen tidak menggunakan akal dalam beriman, sedangkan Islam identik dengan akal. Ketika Islam itu tidak menggunakan akal, maka itu bukan Islam namanya. Karena Islam itu cakupannya adalah 100% akal, nggak bisa tidak. Kalau di Kristen justru sebaliknya, nggak boleh kemudian menggunakan akal untuk menelaah Kristen, menelaah Bible. Itu nggak boleh pakai akal, harus hanya menggunakan dogma dan doktrin. Ya, silakan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam ajaran agama Islam. Kalau saudara misalnya merasa bahwa Islam ini salah, ya silakan. Islam itu buka diri untuk dipelajari, untuk dikaji. Tetapi hidayah juga itu adalah hak prerogatif manusia yang diberikan oleh penciptanya. Mau terima alhamdulillah, tidak terima juga la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Seperti itu, Bung. Ya, cuman di Islam itu dikatakan adalah orang yang beruntung, kada aflahal mu'minun. Islam adalah orang-orang yang beruntung. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Iya, sama-sama. Saya jujur ya Bang Juma ya. Demi Allah, kalau saya bohong saya nggak selamat. Saya masih sholat maghrib di masjid Bang Juma. Walaupun saya sudah sudah tadi masuk siang masuk di Komal Edis, tapi alhamdulillah tidak mempengaruhi sedikit pun iman saya. Karena yang saya rasakan itu yang saya lakukan. Maksudnya saya melakukan apa yang berdasarkan suara hati saya, naluri saya, hati nurani. Terserah. Kalau yang lain ngomong gini terserah. Hanya Allah yang tahu, Tuhan semesta alam. Kalau saya berbohong, besok pun saya tidak akan selamat ke depannya. Terima kasih. Kalau Bang Juma saya akui bagus narasinya, sudah terbukti bisa meluluhkan hati kami dan kami bisa melihat ada kebenaran di situ. Saya tadi hanya meniat jujur menyampaikan bahwa saya masih ada masalah dengan keluarga. Jadi masih ada dari keluarga tuh yang terus intimidasi, yang itu tidak perlu saya cerita karena itu pribadi saya, gitu loh. Jadi terima kasih banyak Bang Juma supportnya dan kawan-kawan, doakan saya tetap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amin. Terima kasih semuanya, saya turun. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini awalnya kenapa sih gurunya itu? Kok tiba-tiba sedih-sedih? Ceritanya panjang. Dia dulu itu tinggal di NTT. Sudah sangat ingin memeluk Islam. Dia sering nonton bareng sama teman-temannya sesama Kristen saat Banyumak Live. Setiap Banyumak Live dia pasti nonton bareng. Ya, mulai di situ dia ingin memeluk Islam. Tapi dalam kondisi kalau di tempat dia itu abangnya takut sama abangnya kalau dia memeluk Islam. Akhirnya dia pergi bersyahadat di tempat lain. Pulang pasti dapat marah bahaya. Sekarang sedang di perantauan. Dan berbagai cara mereka lakukan untuk supaya dia murtad kembali. Seperti sering di DM oleh Edis dan lain-lain. Dalam hal diskusi itu menjelek-jelekkan Banyuma dan apologet Islam, begitu Rais. Ini aku tanggapin yang guru ndak. Emang bener ya kalau para penghujat Islam itu ikhwan, ketika aku ngadepin mereka, kalau misalnya udah dialog soal ketuhanan, pas dikasih data-data Tuhannya itu bukanlah Tuhan yang benar, tapi Tuhan palsu gitu kan. Karena yang Tuhan yang benar itu kan nggak mungkin ya jadi manusia dan tidak mungkin kelihatan di dunia. Itu nggak digubri sama mereka, kupingnya tiba-tiba lepas gitu. Tapi kalau misalnya kita udah kita udah ngasih fakta moralitas Tuhannya kayak gimana, baru mereka nanggepin. Di mana itu tertulis? Gitu guru nggak bisa itu.
Kamu itu jangan bohong ya. Di mana tertulis itu seperti itu Tuhan kami gitu. Dikasih lihat dalilnya. Oh, ini maksudnya bukan begini. Contoh misalnya kayak aku sama si penghujat-penghujat ini ya, ambil Edis TV gitu kan. Tuhan lo itu dia itu menggauli ibunya sendiri. Loh, sama dong kayak Nabi Isa. Loh, Nabi Isa dibilang anak nggak? Enggak kan? Tuhan lo kan dibilang anak. Artinya bapaknya adalah anaknya sendiri. Wah, marah dia. Emosi. Kamu gak begitu. Kamu mengartikannya sesat. Inilah saya nggak mau dialog sama kamu gitu dia. Oh, kalau kayak gitu ditanggepin sama dia ya. Terus aku kasih perbandingan aja gitu. Misalnya dia bawa Nabi apa pedo kayak begitu. Sekarang mana yang pedo gitu kan? Tuhan menggauli ibunya sendiri ketika umur 14 tahun atau ketika Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah lalu mengkonsumsi pernikahannya di umur 9. Mana yang nggak bermoral? Tinggalinlah Tuhan lu kalau misalnya kayak gitu. Makin emosi dia. Jadi itulah aku juga nggak dinaik-naikin kalau di room penghujat itu. Si Edis juga terakhir ketemu, ya Kores, ayo kita dialog, saya udah follow. Turun aku dari roomnya, ditungguin mana ini, anjir ternyata dia nggak follow Gurunda. Percuma kita dialog sama Kores, nggak usah deh. Kores itu narasinya kemana-mana, bawa data-data website editan. Saya juga bisa edit website. Kapan ada duitnya gua ngedit website? Websitenya udah lahir duluan daripada gua. Ya gitulah, penghujat-penghujat itu emang bener kata Gurunda. Mereka tuh inginnya tuh saat bahas Islamnya aja, nggak mau dibahas fakta di imannya tuh kayak gimana, nggak mau mereka. Jadi benar firman Allah, tinggalkan mereka ketika mereka sedang menghujat Islam. Tinggalkan mereka. Nggak bisa ninggalin, babat. Babat di tempat. Gitu ikhwan. Nah ini juga udah ada tamu nih. Apa nih? SCTV silahkan. ARTC ya silahkan. Selamat malam ARTC. Wah, tidak berbicara. Perah, muncungmu itu justru yang menghujat. Loh, kan katanya nggak ada yang mustahil buat Allah, gitu. Ya nggak ada yang mustahil buat Allah atau Tuhan atau dewa atau siapapun gitu. Kenapa mustahil menggauli ibunya sendiri? Terima aja kenyataan. Tuai apa yang lu tabur? Susah amat. Jadi ini sebagai penyegar ya Iwan ya, ingat-ingat ini ayat mantep banget ini ayat dari Allah Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Asy-Syu'ara ayat 93 sampai 96 gitu. Kelak berhala-berhala dan juga para penyembah-penyembahnya dalam dunia kita tentunya penghujat Islam dan Tuhannya itu akan dikumpulkan di neraka dan mereka akan bertengkar satu sama lain gitu. Jadi nanti Ikhwan akan ada saatnya ketika setelah hari penghakiman kita akan melihat Edis berantem dengan Encus. Ya. Pukul-pukulan mereka. Kamu kenapa sembah saya? Jeduk. Lah saya kira kamu tuh patut disembah bego. Jeduk gitu. Pukul-pukulan jadi. Nah, itu yang akan terjadi. Allah sudah menceritakan itu dalam Al-Qur'an Nur Karim. Gitu, my bre. Ya, nah berikutnya ada putranya Valen Umar. Halo. Selamat malam semuanya. Waduh, jangan sambil parasut. Anginnya gede banget, turun dulu. Ya, makasih. Nah, ini udah nggak ada angin ya. Malam juga. Nah, ini dari Konghucu atau Buddha? Laut. Oh, alah. Islam. Muslim. Oh, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi dong, akhi. Fan Bang Juma. Waalaikumsalam. Oh, saya fan TOEFL sama. Fotonya kayak gitu banget Bang, ganti dulu fotonya Bang. Selalu buat Bang Juma. Makasih Bang, makasih. Insya Allah. Kelempar dia.
Nah, maksud ini moderator pasti kerjaannya Guru Nda. Enggak, Nah, itu maksud aku gitu pokoknya. moderator. Kalau misalnya nurunin itu harus pas momennya, jangan di tengah-tengah lagi ngomong diturunin, nggak enak. Tapi kalau dia udah titik terus turun kan enak jadinya gitu. Salamnya sampai tapi akhi, semangat, diganti dulu fotonya. Yuk, yang bukan Islam silahkan naik. Bertanya-tanya. Kita sambil nunggu Pak Pendeta ini belum ngebalas juga. Udah 2 kali janji dia ya Bang Andi. Tadi kan datang dia maghrib itu. Iya, itu nantang Guru Nda kan ngebahas masalah itu. Kenapa turun lagi dia? Guru Nda belum datang. Dia mau Suara si penginjilan- akan menyek-menyek ah. Dia mau penginjilan dulu katanya Pak Kores, mau pelayanan dulu di gereja. Oh. Iya. Dia apa? Waktu Indonesia ini Timur. Kores, siapkan Ya. 2 room kosong. Ya biar dia mungkin ada jemaatnya kah atau pendeta yang lain kan silakan suruh naik. Itu aja. Ya silakan, ketika kalian naik diskusilah dengan santun dan etika, maka kami akan menyambut kalian dengan penuh kehangatan dan dengan Guru Nda saja. Kami akan berdiam di sini menikmati Guru Nda mendakwahi kalian. Ayo naik. Yang bukan Islam. Yang percaya diselamatkan tapi belum ada satupun yang di sorga. Waduh, susah. Nah, ini ada Orin, Muslim atau Kristen? Muslim bang. Wah, alhamdulillah. Ukti, mantap. Di bawah dulu ya, kita nunggu yang Kristen. Iya turun Sip, aja. mantap. Nah, berikutnya ada Basri. Muslim ini kalau udah Basri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap, di bawah dulu ya. Ya, Sip. Bang, siap. Jack Sparrow. Nah, ini kalau namanya nyeleneh gini Muslim nih. Bercanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Jack di bawah dulu ya. Iya, mau salam sama Bang Juma aja. Sip. Guru Nda, ada salam. Oke, Iya, assalamualaikum. Dek. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siap. Ya, biasa saya beliau itu. Oke. Katanya kan itu harus Coba disalamin. Coba Res lu yang jawab sendiri. Ya, Guru Nda, ada salam dari Akhi Jack. Iya, Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sip Akhi Jack udah dijawab. Pinter lu. Bukan. Oke. Sip, Mod. Bukan Bang. Oke. Ya, kita masih menunggu ya kawan-kawan ya. Dan ini sering terjadi di kota-kota besar. Kalau kita memang berdialog lintas iman, pasti kita akan menunggu lawan berbicaranya. Karena kalau nggak ada lawan berbicaranya, maka kita pendek-pendek ngobrolnya, Ikhwan. Kenapa? Karena kita di sini petempur, tentara, bukan ustadz kajian. Jadi kita nggak bisa bahas fikih-fikih yang panjang-panjang begitu, Ikhwan. Kita ilmunya pure tauhid, anti syirik. Nah, itu aja. Nah, ini ada Benny Rusa. Ini kemungkinan. Selamat malam, Benny. Dan Aba Jordan. Ah, ini juga. Selamat malam, Benny dan Aba Jordan. Waalaikumsalam. Malam. Muslim atau Kristen, Aba Jordan? Muslim pastinya. Alhamdulillah. Mantap. Aba Jordan di bawah dulu kalau gitu ya. Bisa ndak? Apa yang bisa? Nge-give bisa di itu yang ada lambang mawar di bawah di sebelah multigas itu di tap terus nanti ditukar yang di rekening. Assalamualaikum Bang Juma. Oh, bukan ke situ ya. Oke. Saya boleh umumkan untuk teman-teman semua yang banyak menonton di sini, jangan lupa hadiri haul pengajian akbar di Probolinggo. Dibawakan langsung oleh Ustadz Wafi dan beberapa habaib yang ada di sana pada tanggal 19 mendatang.
pada Isa 1930 sampai selesai di Pondok Pesantren Halujia Probolinggo. Diundang kepada kaum muslimin dan muslimat untuk hadir di sana. Yang ingin berbagi silakan hubungi saya, nanti akan saya berikan langsung hadiah dari Ustadz Wafi. Begitu Bang Kores, lanjut. Mantap, itu ikhwannya save the date. Untuk yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, tanggal 19 kalian merapatlah ke Probolinggo, tempatnya Ustadz Wafi. Nanti kita Sherlock, ketemu kita semua di sana. Nah, ini ada I love you. Selamat malam. Muslim atau Kristen? Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Akhi, mangga di bawah dulu ya. Berikutnya ada Drilon Bekaj. Ya, Bang. Siap. Drilon Bekaj, Muslim atau Kristen? Wah, dia lagi mendesah. Kayak kambing mendesahnya. Kurang asem. Latihan kalau apa latihan lah, ngaca gitu, ngedesahnya gimana supaya keren di wajah suami. Ngedesah kayak kambing ya, loyo lagi dia, nggak tegang bre. Ya, next. Masa 4,4K ini nggak ada oten yang naik, kenapa nih Bang Kores? Wah, ini ada Denis dan apologet apa nih? Apologet pelaut, apologet pelawak. Oh, blender ini mah, blender cantik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, blender cantik. Oke, skip. Bang Kores bahas nahwu sorof saja. Waduh, anjir, Gus Baha tuh. Nah, ini Martius nih. Kok Martius sih? Matius harusnya. Ketambahan R itu. Selamat malam Martius. Martius? Ya, akun-akun nggak ada foto profil nih, kadang suka apa ya, suka error ininya ikhwan, apa audionya meronces. Muslim atau Kristen? Yang naik yang bukan Islam ya, jangan yang Muslim. Kalau yang naik Muslim, kita mau ngapain di atas? Meronces? Apologet tadi katanya Kristen tuh di bawah Bang Kores. Tapi nggak ngomong, nama blender dia. Cantik. Ada Tonina apa ini? Tonina Pitupulu. Tonina Pitupulu, selamat malam. Selamat malam. Muslim atau Kristen, Bapak? Kristen. Oh, Kristen. Akhirnya penantian yang telah lama. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Silakan. Tentang apa nih, Pak? Maksudnya? Tentang Islam atau tentang Kristen, mungkin ada yang nggak tahu, kita bisa jelasin juga. Masa tentang telur, Pak? Wah, Ikhwan, Bunda Rahma ngomong. Chat dulu di bawah. Ya, gimana Ton? Silakan. Bos, sekalinya naik. Sinyalnya begini. Silakan bertanya Pak, sebagai seorang Kristen kau harus percaya diri, bertanyalah. Atau kau siap ditanya Bang? Tony napi, dia napi. Oh napi, Tony napi. Wah Bun, parah Bun, lihat yang ngechat di bawah Bun. Minta dihajar satu-satu ini Bun. Lihat Bun, chatnya Bun itu Bun.
Bapak, netizen itu bukan maha benar ya. Netizen itu pokoknya serba. Ya, ini ada Semat Silaban. Selamat malam Semat Silaban. Keren suaranya Kang. Semat Silaban. Iya malam. Malam Bang. Silakan Bang. Anda dari Kristen kan ya? Iya, Nasrani. Ya, ada yang mau ditanyakan tentang Islam Bang, atau Anda mau ditanya tentang kekristenan? Cuman mau nanya. Ya, silakan. Di Muslim yang mana ajab, yang mana ujian? Di Muslim yang mana ajab, yang mana ujian? Brother, that's very good question. Gurunda. Oh, ya, ada karenanya, silakan. Karena gini, contoh kan masalah kalau sesuatu terjadi mungkin di daerah, di negara mayoritas atau mungkin minoritas Muslim lah, nggak bisa kita bilang juga mayoritas. Oh, yang kan? LA nih kemarin, LA ya Bang ya? Bukan membahas itu ya, YouTube Oh. Baru dia bilang itu ajab. Tapi kalau kejadian di keluarga Muslim itu sendiri, dia bilang itu ujian. Oke, cukup ya, dijawab ya. Oke, diam dulu. Bang Yoma silakan. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara mengenai azab, azab sendiri itu berasal dari kata azaba, yang artinya bermacam-macam, sesuai dengan konteks daripada ayat yang mengantarkan kata azab itu sendiri. Bisa bermakna siksaan, bisa juga bermakna peristiwa yang menimpa manusia, sehingga azab ini lebih identik kepada siksaan seperti yang tertuang dalam Al-Quranul Karim, surah Ad-Dukhan ayat 15 ayat 16. Sedangkan yang tadi apa satu? Perbedaan antara azab dengan ujian. Jadi sementara ujian itu ya seperti sesuatu yang terjadi pada seseorang yang pada endingnya kemudian menghantarkan manusia ini jatuh atau justru derajatnya terangkat. Kalau azab itu sudah pasti bukan ujian. Nah, azab itu artinya adalah siksaan atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Itu adalah azab. Azab itu siksaan. Sedangkan kalau ujian itu adalah satu keadaan yang menghantarkan manusia itu jatuh atau manusia itu justru akan terangkat derajatnya. Seperti itu. Jadi memang dia agak rada-rada tipis perbedaannya, namun sangat luas cakupannya. Ketika berbicara mengenai azab, itu adalah siksaan, sedangkan ujian bagi manusia itu adalah sesuatu yang akan mengangkat derajat seseorang apabila dia mampu menghadapinya. Sedangkan kalau dia jatuh daripada ujian tersebut, itu bisa kita lihat bagaimana manusia itu kemudian berupaya untuk menjalani keadaan tersebut. Itu Bang. Jadi kalau azab itu tadi siksaan ya? Iya. Tapi kan dia kalau berhasil melewati siksaan kan mengangkat derajatnya juga. Oh enggak. Kalau azab itu bukan lagi ujian. Kalau sudah azab itu bukan ujian. Itu bukan ujian kalau azab. Azab itu akibat daripada maksiat atau dosa yang dilakukan. Nah, sedangkan ujian ini adalah bagaimana kemudian Tuhan Allah menguji atau memberikan suatu keadaan di mana hambanya ini bersyukur atas apa yang diberikan atau bersabar atas kesulitan yang ada
yang menimpa dirinya atau tidak. Itu adalah ujian. Itu bedanya itu di situ. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 35 Anda boleh baca di sana. Di situ Allah mengatakan bahwasanya kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Nah, sedangkan kalau azab, ya itu adalah upah dari apa yang dilakukan sebagai sebuah keingkaran atau mungkar yang dilakukan di hadapan Tuhan. Gitu Bang. Jadi gini, karena aku kan orangnya mungkin lebih kehidupan nyata aja. Jadi kan ada juga kata-kata Allah tidak akan menguji umatnya. Apa itu kata-katanya? Kurang paham. Iya, di luar dari kesanggupan. Iya. Kalau begitu ya, karena aku sangat meyakini adanya Allah itu tadi. Begitu cuma tulisan, tapi begitu kayaknya kita menyalahkan dia kan gitu. Maksudnya apa ini Bang? Kan kita mengatakan Allah tidak akan menguji umatnya di batas kemampuan kan gitu. Iya. Kalau begitu kata-kata itu kita udah menyalahkan Tuhan itu sendiri. Karena ujian itu kan bagi setiap orang itu kalau menurut pendapat abang kan? Iya. Abang tahu kemarin itu tahun berapa itu ya? Lupa aku, kayaknya 2 tahun lalu. Ada seorang gadis remaja diperkosa sampai meninggal. Jadi menurut Bapak sendiri itu ujian atau aja? Itu adalah ujian bagi? Ya, bagi yang mengalami dan juga bagi keluarganya. Dan itu bisa jadi juga sebagai azab. Dia meninggal karena diperkosa. Maaf cakapnya bla 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 lah, ini kan ceritanya konteksnya lihat konteksnya. Karena itu ada beberapa hal yang perlu dipahami di Islam. Ada yang disebut ujian, ada yang disebut musibah, ada juga yang disebut azab. Nah, di mana kategori yang ketiga ini? Ya apa? Satu dari ketiga hal tersebut yang masuk dari cerita Anda. Apakah itu musibah? Apakah itu ujian atau itu adalah azab? Dan pertanyaan itu seharusnya kutanyakan sama Bapak sendiri. Iya, berarti kita jatuhnya ke musibah, karena musibah itu adalah sesuatu yang terjadi pada diri seseorang, di mana kejadian tersebut adalah hal yang tidak disukai. Karena itu bukan ujian, itu adalah musibah. Dalam arti kata, ujian bagi keluarga daripada hal tersebut dan juga sekaligus sebagai teguran, bisa juga sebagai musibah, bisa juga sebagai azab, tergantung Allah yang menilai itu semua. Guruna izin nambahin ya Guruna ya? Iya, silakan. Nah, jadi silaban yang Kristen ini dalam Al-Quran Allah berfirman juga di surah Asy-Syura ayat 30, tiada musibah datang dari Allah kecuali akibat ulah tangan manusianya sendiri, gitu. Dan sebagian musibah itu pun Allah sudah maafkan. Nah, jadi lu nggak bisa nyalahin Tuhan, bre, karena dalam surah Yunus ayat 44 juga Allah berfirman, Allah tidak menzolimi manusia sedikit pun, manusia itulah yang menzolimi dirinya sendiri, gitu kan.
Nah ini kalau perkara zolim, lalu kemudian kena musibah, itu jatuhnya azab gitu. Tapi kalau misalnya orangnya taat, soleh, suka beribadah, mencintai Allah dan Nabi-Nya Muhammad SAW, nanti itu jatuhnya ujian gitu. Jadi sebenarnya yang paling tahu ini ujian atau azab itu adalah si pribadinya yang menjalani sendiri gitu. Kalau kita itu jatuhnya nanti menghakimi kalau kita. Makanya kita tuh selalu apa? Bahasanya tuh berhusnuzon, berprasangka yang baik kepada orang-orang yang sedang ditimpa musibah. Gitu, my bre. Banyuma terangin aja kisah Nabi Nuh dan Sodom Gomora Banyuma. Itu asap atau ujian. Itu aja Banyuma. Silakan. Tidak perlu dijelaskan, sebenarnya tahu. Benar sekali yang disampaikan oleh Dinda Kores tadi, bahwa musibah ataupun azab atau ujian itu tergantung dari perilaku seseorang, dan itu bisa disadari oleh yang mengalami, apakah itu ujian, apakah itu musibah, atau itu adalah azab. Kalau orang beriman, ujian itu pasti, itu selalu larinya ke ujian. Nah kalau azab ini adalah orang-orang pelaku maksiat. Kalau musibah antara keduanya. Itu yang perlu dipahami. Jadi yang menjalani inilah yang mengetahui. Kalau musibah yang menimpa kemudian bisa menghantarkan orang itu kepada kebaikan, bisa jadi musibah itu adalah ujian. Ujian bagi seseorang bisa jadi berupa musibah. Tapi kalau azab, ya itu bukan ujian, itu bukan ujian, tapi itu adalah merupakan sebuah musibah. Gitu Bang. Dan ayat-ayat Al-Quran pendukungnya itu banyak, tentang azab, tentang musibah, tentang ujian gitu. Jadi pada kesimpulannya, ya kita tidak bisa kemudian menilai seperti misalnya ada seseorang yang kena masalah. Nah, tinggal kita lihat apakah itu musibah, apakah itu ujian, atau itu adalah azab. Kita lihat keadaan itu, tapi kita tidak bisa menentukan ini adalah azab, ini adalah ujian, ini adalah musibah. Kecuali pada satu kesimpulan, orang yang suka bermaksiat, suka merusak, membuat kerusakan di muka bumi. Ketika mereka kemudian ada keadaan yang tidak baik, maka itu bukan ujian, itu adalah azab. Bisa juga itu adalah musibah bagi mereka. Tapi kalau orang beriman, itu adalah ujian. Seperti itu, Bung. Mantap, Gurunda. Nah, Smart Silaban ini berhubung kita sedang dalam ranah dialog lintas iman. Tadi jawaban dari kami, semoga memuaskan. Gue pengen nanya ke Smart Silaban sendiri. Kalau dalam Kristen ya, kalau dalam Kristen, ini maaf, kalau misalnya mau dijelaskan boleh, nanti kita kasih waktu. Nanti Gurunda juga nanggepin ya. Gini, ketika Yesus disalibkan, itu jatuhnya azab atau ujian? Maaf ya, ini nanya aja. Silahkan. Ya. Kalau aku sih kurang paham namanya agama, cuman aku ambil yang baiknya aja dari agama. Artinya apa? Aku hanya ingin jadi berguna sama orang lain. Nah, secara naluriah aja, kisah penyaliban Yesus itu ujian atau azab? Tidak dua-duanya. Oh, tidak dua-duanya. Kalau Gurunda? Karena dia sudah mengatakan sebelumnya dia bakal disalib. Kalau saya itu azab, kan itu adalah kutukan. Oh, nah ini harus diobrolin nih Smart Silaban nih. Gurunda pasti ada dalilnya ketika berkata begitu. Silakan Gurunda. Kalau nggak setuju bilang aja Smart. Iya. Nggak setuju. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Kutuk itu adalah azab. Yesus dikatakan terkutuk di atas salib karena ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas kayu. Sedangkan yang tertulis itu adalah yang terkait di dalam Ulangan 21, 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati,
maka jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah. Sebab orang yang dikutuk Tuhan, yaitu dia, jangan kau biarkan dia menyentuh tanah yang diwariskan kepada kalian dari Tuhanmu. Artinya penyaliban itu adalah azab, karena itu adalah kutuk dari Tuhan. Itu ada dalilnya nggak Gurunda yang terkutuklah di apa? Terkutuklah orang yang mati. Galatia 3 nomor 3. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Oh, Galatia 3 coba. Coba Smart Silaban, kalau ada Bible cetaknya kita sama-sama ngecek yuk. Coba kita lihat ya. Galatia 3 nomor 3 Gurunda. Iya. Galatia 3. Galatia 3 nomor 13. Oh, 13. Al-Ma'idah Al-Quran 33. Al-Ma'idah 33. Kita baca dua-duanya. Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Oh, tertulis. Iya, ini satu ya. Coba yang Al-Ma'idah sekarang. Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib. Berdalil-dalil. Ya. Dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar. Oh iya, Walahum ini fil akhirnya. akhirati azabun azim. Jadi kutuk. Jadi salib itu adalah azab. Itu adalah kutuk dan adalah azab. Itu Silaban, sayang seribu sayang ada dalilnya ternyata mengenai salib itu ujian atau kutukan gitu. Di ITB 2-nya diganti tiang kayu, itu bukan kayu salib terjemahannya. Iya, memang itu betul, pohon yang kan ya, sulon bahasa Yunani-nya. Pohon silo. Iya. Jadi orang yang digantung di pohon itu adalah orang yang dikutuk. Kutuk itu azab. Iblis dikasih azab, ular tua dikasih azab. Azab ini adalah apa yang menimpa terhadap makhluk Tuhan yang durhaka kepada Tuhan. Bang Kores kena tombak. Alfi ada menciduk nih Bang Zuma, mohon maaf nih out of topic ya. Jadi begini, ntar dulu Bang Zuma, jadi kesimpulannya kalau asap itu untuk orang kafir, kalau ujian untuk hambanya, untuk memperkuat keimanannya sesudah ada ujian melewati itu ya Bang Zuma ya, betul ya? Azab bukan hanya ditujukan kepada orang kafir, bisa jadi kepada orang Islam juga azab itu. Dikarenakan mereka kemudian melampaui batas. Seperti itu Bang Hendi. Pak Juma, makasih. Silakan Pak, silakan. Yang mana nih mau ditanggapi? Mengenai Yesus tadi. Iya, silakan Bang. Jadi kalian bilang kan terkutuk orang yang disalib ya, aku pun jarang baca kitab-kitab. Kan dia kan sudah mengatakan sebelumnya dia bakal disalib dan dia bukan manusia biasa kan gitu. Dan ditulis juga sebelum Abraham ada dia udah ada. Iya, apapun ceritanya, dia ada sebelum dunia ini, dia ada sebelum langit dan bumi. Ya pada intinya dia adalah manusia yang dikutuk. Kutuk itu azab. Itu jelas itu Bang. Mau seperti apapun ceritanya, yang digantung itu adalah orang yang dikutuk Tuhan. Jadi Tuhan yang mengutuknya, bukan yang mengutuknya itu manusia, bukan. Tapi yang mengutuk orang yang disalib itu adalah Tuhan. Ulangan 21, 22, 23. Jadi oknum yang kalian anggap Yesus yang digantung itu adalah oknum yang dikutuk oleh Tuhan. Tuhan yang mengutuknya langsung. Makanya kami umat Islam tidak mengakui itu adalah Nabi Isa.
tidak mengakui itu adalah nabi yang datang kepada Bani Israel, melainkan yang digantung itu adalah orang yang terkutuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 tadi sudah dibacakan. Begitu juga Galatia 3 nomor 13 juga sudah dibacakan. Begitu juga Ulangan 21, 22, 23 sudah dibacakan. Pada kesimpulannya kemudian orang terkutuk itulah yang kalian jadikan sebagai sembahan. Boleh bertanya? Iya, silakan. Bagaimana Al-Quran bisa menyimpulkan itu? Jelas, karena Al-Quran itu adalah wahyu dari Sang Yang Maha Melihat. Allah yang menyaksikan atas kejadian yang terjadi di atas muka bumi ini. Maka dialah. Kenapa? Wahyu yang menerima. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menerima pemberitaan dari Allah melalui Roh Kudus bahwa yang disalibkan itu bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat ke langit. Jadi sebenarnya konyol sih kan, konyol kita bahas ini. Kalau seperti saya bilang, saya jadi manusia hanya ingin berguna bagi orang lain. Tetap aku katakan memang karena penciptaan itu tidak ada yang membuktikan, jadi bisa kubilang saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Kalau namanya agama ini ya impornya ini kan gitu. Ya sekarang begini, kalau Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, saya percaya. Nah, terus tadi barusan? Ya agama ini impor bagiku. Dengan adanya aku percaya sama Tuhan, saya hanya ingin berguna bagi orang lain. Oh, kalau berguna bagi orang lain, binatang juga berguna bagi manusia, Bang. Tapi ya, tujuan kita kemudian kan, saya rasa lebih mulia menjadi binatang berguna dari orang lain dibanding manusia tapi memerangi orang lain. Nah inilah, apalagi memerangi Tuhan, membunuh Tuhan. Nah, maka orang-orang yang kemudian membunuh Tuhannya sendiri dan orang yang mengaminkan proses pembunuhan tersebut itu adalah orang konyol yang Anda sendiri mengatakan lebih berharga hewan, kan gitu. Tuhan kok dibunuh gitu loh. Nah itu yang Anda harus pahami. Karena kalau ada orang kemudian Tuhannya dibunuh, Anda yang nggak paham dengan pemikiran saya. Saya sudah bilang, saya itu percaya sama Tuhan. Kalau saya hanya ingin berguna bagi orang lain, bagi tetangga, bagi masyarakat. Mungkin rasa menurut pribadi saya sendiri, menurut pemikiran saya sendiri, Tuhan berharapnya manusia itu berguna bagi sesama. Ya itu udah pasti itu, Bang. Iya. Tidak ada manusia itu bisa hidup sendiri. Semua kita ini berguna bagi manusia yang lain. Jadi bahkan binatang pun berguna bagi manusia, apalagi sesama manusia, kan gitu. Iya, makanya saya bilang lebih berguna binatang kan gitu dibanding dengan manusia yang memerangi manusia. Mungkin yang membunuh lah, yang apa segala macam. Nah, kalau begitu Anda harusnya bertanya dari mana agama Anda ini berasal. Kan agama Anda itu berasal dari hasil pembunuhan. Maksudnya? Lah, Kristen itu berasal dari adanya tuduhan pembunuhan terhadap Tuhan. Itu asalnya agama Anda. Kristen itu lahir dari sana. Dan setelah lahir dari konsep pembunuhan terhadap Tuhannya sendiri, Kristen merambah ke penjuru bumi dengan cara menjajah, membunuh, merampas, merampok orang lain, bangsa lain. Itu Anda harus paham itu. Kristen ada di Indonesia itu asalnya dari mana? Siapa yang datang ke Indonesia membawa agama Anda? Harusnya sadar itu. Kalau Anda mengatakan bahwa lebih berguna binatang daripada memerangi manusia, dengan kata lain Anda mengatakan lebih berguna kera daripada orang yang membawa agama Kristen ke Indonesia.
Di mana Anda bisa melihat sejarah Kristen disampaikan dengan damai di dunia ini? Ada. Kristen masuk ke Indonesia dengan damai? No. Bullshit. Nanti Anda bisa merasakan kemudian sekali. Anda bisa merasakan kedamaian setelah mayoritas penduduk Indonesia mengusir penjajah yang notabene-nya beragama sama seperti Anda. Barulah Anda setelah Indonesia merdeka baru hidup tenang di tengah-tengah mayoritas penduduk Islam. Begitu saudara. Jadi sekarang itu Kristen itu menjual kami ini ajaran kasih gitu. Kenapa? Karena mereka merasa minoritas, selalu merasa tersakiti. Lupa bahwa sebenarnya mereka ada di tengah-tengah mayoritas itu dari hasil titisan para penjajah. Lupa. Dulu Toraja bukan Kristen, Manado, Batak, Flores, Papua bukan Kristen. Siapa yang membawa Kristen ke sana? Ya, penjajah datang dari luar masuk ke Indonesia, menjadikan kota wilayah-wilayah yang saya sebutkan itu sebagai basisnya. Kami melawan, makanya kami nggak jadi ikut agama mereka. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya lebih berharga, lebih berguna binatang daripada orang yang menjajah orang lain, itu sama halnya Anda mengatakan kera lebih bermanfaat daripada penjajah yang datang ke Nusantara yang beragama Kristen. Ya, baik. Pak Pendeta, silakan naik Pak Pendeta. Udah di bawah Pak Pendetanya. Pak Leonard naik. Ya, dilanjut dulu Gurunda. Belum ada sejarahnya Nusantara ini dijajah. Demikian tadi kamu Simin, yang dimana perdebatan itu berlangsung, dan seperti biasa ya namanya orang Kristen itu mana ada yang pintar, memang tidak ada yang pintar. Kalau ada pintar mereka sudah parang tentu akan masuk Islam ya, karena memang sudah menjadi takdir dan ketetapan menjadi seorang kafir itu mesti bodoh sampai mati. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya hidup di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi.